Alhamdulillah, Bapak Ibu, ini cinta Allah di sini Allah Subhanahu wa taala. Ini kita menyambung pembahasan tentang hukum waris bab kedua. Kalau yang pertama lalu sudah kita bahas tentang mukaddimahnya, sekarang kita bahas lagi lanjutannya. Terakhir kita bahas tentang 4 hal itu ya. Masih ingat gak? Harta waris itu tidak boleh dibagi kecuali ditunaikan 4 perkara. Masih ingat? Sudah dibahas ya. 1, ambil harta si mayit untuk mengurusi jenazah, ya kan? Kemudian harta si mayit ambil untuk apa? Bayar utang. Jadi jangan dibagi waris kalau utangnya belum selesai. 3, ambil harta si mayit untuk ditunaikan zakatnya. Barulah yang keempat, ambil harta si mayit untuk membayar atau menunaikan wasiat kalau dia dulu punya wasiat. Makanya kita belum belajar waris, jangan sampai keliru ya. Kata Nabi SAW, hadis riwayat dari Abu Hurairah, ta'allamul faraid, pelajarilah ilmu faraid. Faraid dari kata faridah, artinya sesuatu yang sudah ditetapkan. Sesuatu yang sudah ditetapkan, wajib, ada angka-angkanya, ada nilai-nilainya, itu disebut dengan faridah. Sama seperti sholat fardu, sholat yang telah ditetapkan waktu-waktunya dan jumlah rakaatnya. Nah, sama dengan juga waris, sudah ada tetapnya. Ini nilainya berapa, ini dapatnya berapa, dapat berapa, sudah ditetapkan Allah. Jangan ngarang-ngarang sendiri, itu yang harus kita ingat-ingat ya. Nggak boleh ngarang sendiri bagi waris. Kenapa haji pakai syariat Quran? Kenapa kita umroh atau sedekah? Juga karena merujuk pada Al-Quran. Kita nikah pun karena ada perintah dari Al-Quran. Apa puasa pun merujuk sama Al-Quran. Kenapa giliran bagi waris kok nggak ngambil dari Al-Quran? Itu kekeliruan banyak orang-orang yang hancur rumah tangga. Makanya saya senang tuh kemarin ada sekeluarga itu datang ke pondok saya itu untuk konsultasi waris, karena sebelumnya mereka ribut Pak, cekcok. Alhamdulillah, ibu dan anak-anak ini datang ngumpul ke rumah itu, minta tolong Pak Ustadz bagiin waris untuk anak. Saya senang nih Pak, bisa bagikan waris orang lain, jatahnya sekian, selesai itu mereka damai. Sedihnya cuma satu saya, bagi-bagi tapi saya sendiri gak kebagian. Bagiin orang lain saya gak kebagian. Ya sudah, nasib tukang hitung begitu. Terus saya senang tadi mereka pulang tuh ceria, udah tahu jatahnya masing-masing, nggak ribut lagi, bagus. Karena mereka mengambil dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata Nabi ta'allamul faraid, belajar ilmu faraid, fa innahu min dinikum, karena ilmu waris ini bagian dari agama, bukan dari adat, bukan dari negara, bahkan ini bagian dari agama. Jadi jangan pakai KHI, kompilasi hukum Islam, nggak berlaku. Jangan pakai adat juga nggak berlaku. Dalam perkara ini, fa innahu min dinikum, harus dihitung, dibagi sesuai syariat Islam. Kemudian fa innahu min dinikum wa innahu nisful ilm, dia juga bagian dari setengahnya ilmu. Kata para ulama, kata Nabi SAW, disebut setengahnya ilmu, pendapat para ulama, karena satu-satunya ilmu yang di situ tidak mengambil qiyas, ya hanya itu. Semuanya itu hanya merujuk pada Quran Sunnah. Bahkan Sunnah Nabi pun, Rasul pun tidak berketetapan sendiri. Itu hanya mengambil dari Al-Quran, murni semuanya. Gak boleh ada ijma atau qiyas tentang waris, itu tidak ada. Waris tidak ada itu. Waris hanya dari Quran Sunnah, itu disebut dengan setengahnya ilmu. Qiyas itu misalnya gini, qiyas. Orang wafat kan biasanya kalau habis dikubur diazankan lagi Pak. Tahu ya? Ada di sini ada kan? Habis dikubur terus menjelang dikubur atau sebelum dikubur ya? Diletakkan. Kemudian sebelum ditimpa sebelum dikuruk azan dulu ya. Itu qiyas. Kenapa? Karena bayi yang lahir dulu diazani, maka mati pun diazani. Ini qiyas. Walaupun qiyas ini tertolak oleh ulama-ulama jumhur. Kenapa tertolak? Karena gak bisa dikiaskan antara yang hidup dengan yang mati. Yang satu datang ke dunia memang untuk ibadah, makanya diazani. Sementara yang satu meninggalkan dunia sudah gak ada lagi kewajiban ibadah. Maka azan gak ada. Ada yang mengatakan azan dalam menjelang orang dikubur itu bid'ah.
Karena ada ikhtilaf. Makanya ijma itu mesti apa? Qiyas itu mesti ada ikhtilaf. Contoh seperti misalnya kalau ke kuburan tabur bunga. Ada yang mengatakan ini bid'ah. Ya itulah karena ada qiyas yang tidak bisa diterima oleh sebagian ulama yang lain. Qiyas itu mesti khilaf. Mengambil dari qiyasnya para ulama. Rasul SAW itu ketika melewati kuburan ada yang disiksa sebab dia dulu istinja atau ketika dia wawik biasanya pipis masih ada najisnya sehingga dia sholat membawa najis, sholatnya nggak diterima, disiksa dikubur. Maka Rasul dengan syafaatnya dia ambil pelepah kurma yang masih agak basah itu ditancapkan. Selama dia masih basah maka si jenazah ini diringankan siksanya. Lalu ini dikias, orang datang-datang ke kuburan bawa bunga. Selama bunga itu basah maka dia diringankan siksanya. Ini kias ulama. Walaupun tertolak oleh sebagian. Kenapa? Itu kan cuma hak khusus Nabi, punya hak untuk membawa syafaat, memberi syafaat. Kita nggak bisa. Itu satu. Yang kedua, Rasul itu karena memang dengar di dalam itu sedang disiksa. Itu Nabi. Kan kita nggak tahu orang di kuburan disiksa apa enggak. Kenapa kita harus bawa bunga? Kalau Rasul memang diperdengarkan. Kalau Rasul itu memang pelepah kurma bisa mengurangkan azab dan siksa, harusnya setiap Rasulullah takziah, baik ke orang tuanya, datang ke kuburan ayah dan ibunya, pasti Rasul bawa pelepah kurma, ditancap-tancap. Nyatanya cuma satu kubur ini saja yang ditancap, yang lainnya nggak ada yang ditancap pelepah kurma. Maka kias tentang bunga tidak berlaku. Nah kan ikhtilaf. Yang satu mengatakan boleh, satunya boleh. Diwaris tidak berlaku kias-kias, karena nanti akan terjadi ikhtilaf. Oleh karena itu dalam pembagian waris ini disebut nisful ilm, setengahnya ilmu. Wa innahu, dan dialah awalul ilmi yunza'u min ummati. Kata Nabi, ilmu yang pertama kali dicabut atau diangkat dari muka bumi sebelum kiamat. Jadi ilmu waris dulu yang diangkat, dicabut. Cara cabutnya bagaimana? Diwafatkannya para alim, para ulama, para pakar waris meninggal lebih dulu. Kan saya jadi mikir-mikir mau ceramah ini. Saya mati dulu. Apa-apa. Meninggal lebih dulu itu yang penting istiqomah, yang penting husnul khotimah. Amin Allahumma. Saya juga nggak kebayang umur saya itu bisa panjang, itu saya nggak pernah terbayang dalam pikiran saya itu. Karena saya bayangan saya itu wafat saya itu nggak lama, hidup saya nggak lama. Saya nggak pernah mikir umur saya itu panjang sampai tua, punya cucu banyak, itu nggak pernah terbayang. Kenapa nggak tahu saya, kepala saya itu saya nggak pernah terbayang. Dan memang nggak kepingin sih terlalu lama-lama di dunia ini. Bener Pak, saya nggak kepingin lama-lama ini. Takut saya terlalu banyak problem masalah. Belum lagi kalau sudah tua itu kadang-kadang ngompolan, nentutan, stres itu nanti sudah. Belum lagi kalau sudah tua itu kadang-kadang ada yang sakit, meninggalnya ngerepoti keluarga, ngerepoti anak-anak, ngerepoti siapa-siapa, tidak enak. Jadi di ujung hidupnya malah gak bisa ke masjid lagi, kan sedih. Dan kalau kita bahagia itu kan ketika wafat masih bisa ke masjid, apalagi sujud di masjid, meninggal itu alhamdulillah. Nah tapi dia tadi sudah setahun, orang yang udah setahun, 2 tahun gak bisa ke masjid. Kenapa? Sakit cuma di pembaringan. Kan sedih ketika wafat, sudah gak ke masjid lagi. Sedih lah. Pasti sedih. Nah oleh karena itu kita minta supaya doa kita, jangan jadikanlah umur kami berkah, kesehatan kami berkah, setiap waktu yang dilewati pun berkah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, Al-Hakim, Ibnu Majah. Nah sekarang yang akan saya sampaikan adalah tentang 6 jenis anak yang bukan ahli waris. Sudah dibahas? Belum? Baik, 6 anak ini bukan ahli waris. Harus diingat-ingat, 6 anak ini bukan ahli waris. 1, saya singkat ATM. Yang pertama, anak angkat. Anak angkat alias anak adopsi selama-lamanya bukan ahli waris. Bapak ibu ini lama gak punya anak, akhirnya ngangkat anak, maka anak adopsi ini atau anak angkat bukan ahli waris sampai kapanpun bukan. Kenapa Bapak Ibu kok sepanjang? Ini yang angkat semua. Anak angkat bukan ahli waris. Kasihan Pak Ustadz. Kenapa? Dia ngerawat kami sejak bayi. Pak Ustadz, kami yang ngerawat. Sekarang dia ngerawat kami.
Masa bukan ahli waris Pak Ustaz? Emang bukan, itu ketetapan syariat Allah. Terus kami kasihan, pingin kasih Pak Ustaz. Kalau pingin ngasih ke anak, seperti yang saya sudah jelaskan di mukadimah dulu, diberi lewat jalur apa? Wasiat. Wasiat itu kepada selain ahli waris. Wasiat itu maksimal sepertiga, tidak boleh lebih. Maka ini anak angkat, maka dia hanya berhak atau boleh maksimal sepertiga. Kata para ulama, kurang itu lebih baik. Maksimal sepertiga. Itu anak angkat atau anak adopsi. Pak Ustadz, ya saya punya anak kandung 2, tapi saya juga punya anak angkat 1. Karena ngelihat ada anak orang meninggal dunia, atau karena mungkin ada gempa atau apa, selamatkan anaknya. Orang tadi sudah meninggal, masih bayi, diambil. Sehingga saya punya anak 3, 2 anak kandung, 1 anak angkat ini Pak Ustadz. Bagaimana saya pembagian warisnya? Ya bagi yang 2 saja. Terus yang ini Pak Ustadz, kalau mau kasih silahkan. Wong dia juga bagian dari anak, nanti kasihan penyakit hati. Terus kasihlah maksimal sepertiga. 1/4 Pak Ustadz? Boleh. 1/8 bagus, tapi jangan lebih dari sepertiga. Ini kalau wasiat, jalurnya wasiat. Jadi 1 anak angkat adopsi, 2 anak tiri. Anak tiri. Anak tiri itu berarti anak apa? Kawan, anak bawaan. Anak tiri saya ada 5. Istri pertama bawa 1, istri kedua bawa 4. Nah, total berapa? 5. Anak kandung saya 6. Total Bapak kok guyuki ngece begini? Ajak dulu ya. Ajak dulu, ayo dulu. Total anak saya itu 11. Meninggal 1, jadi masih 10. 10 aja sudah lumayan ini. Nah, yang 5 hidup, 5 anak tiri, 5 anak kandung. Nah, yang tiri-tiri ini bukan ahli waris. Dia hanya dari ahli waris dari ibunya. Karena kan 5 ya. Istri pertama bawa 1, istri kedua bawa 4. Berarti mereka ini ahli waris bagi ibunya atau bagi bapaknya mereka yang masih hidup itu. Karena cerainya cerai hidup, bapaknya masih hidup, mereka ahli waris dari sana. Saya, bapak sambung, bukan waris bagi mereka. Kalau saya ingin kasih mereka sama seperti anak angkat, berapa maksimal? Sepertiga. Paham ini? Paham Bu? Baik, kita akhiri pengajian kita sudah paham. Tuh, yang kedua anak tiri. Nah, lalu yang ketiga namanya anak M, ATM, anak murtad. Dia anak murtad. Ada Pak Ustaz? Ada. Bapak punya anak 4. Yang paling ragil kuliah di filsafat, murtad lah dia. Dia apa nih? Anak dipanggil sama bapaknya, datang semuanya kumpul. Kowe, besok itu waris. Neng kowe satu terakhir. Kowe rapakan itu waris kau bapak. Nah salahku apa Pak? Mergo kowe murtad ngerti. Nah, aku kan murtad hak asasi. Iya memang itu hak asasi, terserah. Tapi dalam Islam anak murtad tak dapat waris. Waduh, aku gak dapat waris Pak. Enggak. Nih orang aku tak masuk Islam nih Pak. Ya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam. Sebulan kemudian bapak meninggal dunia. Bagi waris dapat ya. Seminggu kemudian murtad. Nasib. Cakep lah itu. Dicakop lah. Dia akal-akalan. Ya terserah akal-akalan. Wa makaru wa makarullah. Mau berusaha nipu Allah, innallaha khairul makirin. Allah itu sebaik-baik membuat makan. Tetap salah. Saya jadi ingat kalau jangan nipu Allah lah. Jangan nipu Allah. Tetap akan harta itu kalau Allah ambil ya ambil. Enggak usah nipu Allah. Saya dulu pernah, ini mohon maaf kisah dulu Pak. Tahun sekitar 2009 atau 2010. Zaman dimana Ustaz Yusuf Mansur masih awal-awal dikenal di Jogja, 2010. Saya baru nikah 2 tahunan. Itu Ustaz Yusuf Mansur itu kan ceramah sedekah Pak. Orang itu kalau beliau ceramah itu bro, kalau ibu-ibu bawa gelang, anting, cincin, merotol semua hadisnya. Saya dulu pas beliau mau ngisi ceramah di kalau nggak salah Masjid Agung Sleman waktu itu, saya pengen datang semangat, pengen dengar.
Tapi saya ingat di dompet saya itu ada uang 1 juta. Wah, ini duitnya tak gowo, saya metu ini. Duit itu saya tinggal uangnya. Tujuannya apa? Nanti kalau ditantang sedekah, santai aja, gak ada duit, ya duit berangkat. Saya mau berusaha nipu Allah. Sampai sana ikut pengajian, orang pada keluar duit segala macam. Saya santai aja, gak bawa, aman 1 juta saya. Pulang serempetan, Pak, kecelakaan itu. Sudah, akhirnya saya harus keluar biaya untuk ini itu 1 juta persis tabungannya tak simpan. Itulah kalau akal-akalan kepada Allah itu tetap diambil, nggak usah ngakali. Itu dari anak yang murtad. Maka anak murtad, Nabi SAW katakan, la yarisul muslimul kafir walal kafirul muslim. Tidak ada waris mewarisi antara muslim dengan kafir, kafir dengan muslim. Dan ini harus adil. Adil gimana? Ketika punya anak murtad, anak tidak dapat waris. Pun sebaliknya, kalau bapak ibunya kafir, anaknya punya anak 4. Bapak ibunya kafir, anaknya kafir semua. Yang satu mu'alaf masuk Islam, maka yang Islam tadi tidak berhak minta jatah waris dari bapak ibunya yang kafir. Yang dapat siapa? Semua saudara kandung yang 3 itu yang kafir itu berhak. Tapi yang satu mu'alaf dia tidak punya hak. Kalau dia dikasih yo alhamdulillah, nggak dikasih apes, nasib, memang nggak boleh minta. Begitulah Islam memberlakukan adil. Kalau yang murtad, ya murtad nggak boleh minta. Kalau kamu yang mu'alaf, kamu pun sama, nggak boleh minta sama yang kafir, meski orang tuamu kafir. Nah ini la yarisul muslimul kafir walal kafirul muslim. Dua-duanya sama, tak ada waris mewarisi. Atau sekeluarga Islam semua, di perjalanannya bapak ibunya kemudian murtad, bapak ibunya yang murtad, ya sama aja. Nanti kalau ada anak yang meninggal ini, kaya raya anaknya ini, maka bapak ibunya yang kafir ini tidak berhak waris. Dikasih yang mereka ya puji Tuhan gitu kan, kata mereka. Kalau dikasih yang puji Tuhan haleluya, nggak dikasih yang wes gitu. Asik. Nah itu namanya anak murtad. Yang keempat, M lagi, ATM tambah MM2. M yang kedua, berarti sekarang urutan keempat ya, anak yang meninggal lebih dulu. Anak yang meninggal lebih dulu dari orang tuanya atau meninggal lebih dulu dari si pewaris. Pewarisnya kan orang tua. Bisa orang tua, bisa saudara. Contoh misalkan gini, ini orang tua ya. Kalau misalkan saudara gini, saya punya saudara kembar, Mas Adi. Mas Adi pernah ceramah di sini ya? Nah itu misalnya dia itu jomblo. Misalnya jomblo, kalalah. Kalalah itu artinya jomblo, gak punya anak, gak punya siapa-siapa. Meninggal dia, punya harta. Kan saya dapat nih saudara kandung. Tapi kalau saya yang meninggal lebih dulu, saya meninggal lebih dulu. Saya ini kan penerima waris, dia si jomblo itu. Suatu saat kalau dia meninggal dunia, harta dia gak bisa mengalir ke istri saya, ke anak saya, gak bisa, karena saya meninggal lebih dulu. Kalau anak saya dapat ponaan, jalur ponaan itu kalau saya gak punya saudara laki-laki lain. Kalau saya masih punya saudara laki-laki, kakak saya laki-laki, maka jelas anak-anak saya itu gak mungkin dapat waris dari Mas Adi, kembaran saya itu gak mungkin. Gak ada ceritanya. Apa alasannya? Karena saya meninggal lebih dulu. Nah, Mas Adi masih hidup, misalnya gitu, dia kalah. Atau, nah sekarang kalau kasus ini anak yang meninggal lebih dulu gimana Pak Ustaz? Bapak ibu sehat, punya anak 5, satu anaknya ini yang barep dewi, anak pertama ini kaya raya, neng sakit stroke jantung meninggal dunia. Ketika dia meninggal, padahal sudah punya istri, sudah punya anak, meninggal. Tinggal sisa saudara kandungnya 4, bapak ibunya masih sugeng, masih hidup. Lalu bapak ibunya meninggal dunia, maka yang dibagi waris cuma anak yang 4. Ini keluar anak yang pertama yang sudah meninggal, istrinya nggak dapat, terus cucu-cucunya dapat apa enggak? Tergantung jawabannya. Kalau saudara yang 4 ini perempuan semua, baru cucunya dapat. Tapi kalau yang 4 ini ada laki-lakinya yang tersisa, misalnya 2 laki-laki 2 perempuan masih tersisa, ada laki-lakinya, maka cucu yang dari anak pertama tadi itu dia tidak akan pernah dapat waris.
Intinya yang meninggal lebih dulu itu nggak ada jatah yang meninggal. Kalau cucu kan hitungannya beda, rumusnya beda antara cucu dengan anak. Nah ini kan saya ngomongin anak. Pokoknya kalau anak meninggal lebih dulu, dia nggak usah dihitung harta waris itu nggak ada. Paham ini? Meskipun misalkan 5, anaknya 5, mau ini ada laki-laki, misalkan atau perempuan semua. Ini perempuan 1 laki-laki. Yang laki-laki anak bareng ini meninggal dunia. Terus yang 4 ini perempuan semua. Ini dijatah nggak usah dihitung. Yang ini pokoknya nggak usah dihitung. Meninggal lebih dulu itu nggak ada hitungannya. Cucu itu jatahnya beda, ada hitungan sendiri. Nah jatahnya ini nggak usah, nggak ada jatah anak laki-laki. Misalnya gini, yang meninggal laki-laki, sisa yang masih hidup 4. Lalu orang tuanya meninggal dunia, 4 ini perempuan, ya perempuan. Ini laki-laki. Kan kalau dalam penghitungan waris syariat Islam, lidzakari mislu hadil unsayain. Laki-laki jatahnya 2 kalinya perempuan. Nah, berarti kan kalau ini anaknya 5, yang ini laki-laki, dia dihitung seperti 2 orang perempuan. Berarti total ada 6. Berarti dia harusnya dapatnya berapa? 2/6, yang ini 1/6, yang ini 2/6. 2/6 itu sama dengan berapa? 1/3. Tapi karena dia meninggal dunia, nggak usah dihitung 1/3. Pokoknya yang dibagi yang ini perempuan ini. Jadi nggak ada perhitungan itu. Pokoknya yang meninggal lebih dulu tidak dapat jatah. Ini dong orang ini. Dong ini rumahnya kan kok sedih buka ini apa ya? Lagi mencerna loh saya kira. 1 anak angkat, 2 anak tiri, 3 anak murtad, 4 anak yang meninggal lebih dulu. Ingat itu bukan ahli waris, nggak usah dihitung. Cucu nanti rumusnya lain. Nanti kita kasih tahu ada rumus-rumus tersendiri. Mungkin pertemuan berikutnya Pak Ju. Nah itu saya butuh papan tulis. Saya nggak bisa soalnya pakai gini serap koper. Tulis. Kalau ada tadi whiteboard. Kalau nggak ada nanti tak kirim. Yang ke-5 berarti sekarang ya. Anak yang membunuh pewaris. Anak yang membunuh. Datang Pak Bu, apa nih? Aku dikejar-kejar rentenir. Lah ngopo utang meneh. Iya Pak Bu, aku kejeblok gitu. Lah terus ngopo? Jaluk tolong meneh. Bapak Ibu gak ada duit. Iya memang aku ngerti Bapak Ibu ada duit, ketok sekolah panik gitu. Anak kurang ajar. Terus pikir mau apa ini? Aku mau njaluk jatah waris Pak Bu, minta jatah waris. Padahal ingat kemarin di pertemuan pertama sudah saya jelaskan, waris itu tidak bisa dibagi ketika masih hidup. Kalau bapak ini masih hidup, ibu masih hidup, kok di anak-anak kalau dicepaki kuwi sing ngono, itu bukan pembagian waris, itu baru pembagian hak guna. Hak guna pakai. Kenapa kok hak guna Pak Ustaz? Memang belum jatahnya pembagian waris, nunggu meninggal dunia. Kemarin ada ibu-ibu gini, saya habis ceramah waris, ibu-ibu bilang gini, Ustaz, saya ini khawatir anak saya ribut, jadi sudah saya dum semuanya, sudah dibagi habis. Termasuk rumah yang saya tempati, ini sudah tak cepaki, sudah balik nama ke anak saya semua. Nah terus ibu tinggal di mana? Ya saya tinggal di situ, di rumah itu. Nih statusnya anak itu sudah tak kasihkan anak saya. Nih saya masih tinggal di situ. Kok bisa ibu kayak gitu? Ibu mau ngerepoti anak? Loh ngerepoti gimana Pak Ustaz? Nih ibu sakit, nih ibu di rumah sakit, biaya dari mana? Yang mengeluarkan biaya siapa? Nih ibu, saya mohon maaf, saya nggak berharap ibu sakit. Di penghujung ibu stroke, berobat bolak-balik, obatnya dari mana? Yang obati siapa? Iya kalau di cover BPJS, kalau enggak, berarti ibu merepoti anak-anak dong. Makanya jangan dibagi dulu. Kenapa Pak Ustaz? Itu hartanya jenengan, lebih berhak untuk keselamatan jenengan. Ibu simpan dulu itu untuk apa? Nah kan kita nggak tahu masa tua apa yang terjadi. Kalau ternyata gempa hancur gimana? Ibu berobat segala macam, misalnya patah ini segala macam, rumah nggak punya, terus mau tinggal di mana? Makanya harta itu jangan dibagi semua. Kenapa? Ada bagian untuk orang tuanya. Kalau sakit nggak repoti anak-anak, punya duit sendiri. Ini dipahami ya, bisa dipahami. Makanya kalau anak-anak dicepat-cepatnya itu baru hak guna. Setelah orang tuanya wafat, dihitung ulang.
Dulu kan hak guna, hak pakai, dihitung ulang. Yang ini nilainya berapa, berapa, tetap tinggal di situ nggak apa-apa. Tinggal di rumah masing-masing yang dicepatin nggak apa-apa. Ini nanti dihitung ulang nilainya berapa, lalu dibagi sesuai jatah syariat. Oh ternyata dulu yang cewek ini karena dapatnya setengahnya laki-laki, sekarang malah harganya 2 kali lipatnya laki-laki. Apa? Mergo tanah sing lanang biyen apik, nilainya bagus. Ning gara-gara sebelah dibangun pabrik kandang ayam anjlok. Gara-gara pencemaran udara. Nah yang satunya yang perempuan terpencil, ning saiki digawe mall ning kono. Wis harganya naik. Mesake ra sing lanang. Kasihan yang laki-laki. Padahal laki-laki itu dia harus menanggung satu, jika ibunya menjanda, nafkah ibunya ditanggung yang laki-laki, anak laki-laki. Anak laki-laki itu nanggung ibunya kalau ibunya jadi janda, menanggung saudara perempuannya kalau menjanda, menanggung anak perempuannya kalau anak perempuannya menjanda, ditambah nanggung istrinya sendiri. Karena masih hidup ya. Nah, nafkahi, ibunya dinafkahi, saudara perempuannya dinafkahi, anak perempuannya itu dinafkahi sampai nikah. Nikah batal, gagal, cerai, balik lagi ke ayahnya yang nafkahi. Belum istrinya. Istrinya 4 tuh nih. Oke banget nih. Kamu 4. Oke dinafkahi. Makanya jangan laki-laki kok dibagi to karo wedok. Ini ceritanya bagi roto. Jangan dibagi to. Mesake sing lanang, bebannya terlalu berat. Baik, saya kembalikan. Yang ke berapa tadi? Nah, karena dia minta waris, kata bapak ibunya, kau bagi waris. Engkau, bapak ibu harus meninggal, baru kata bagi waris. Nah ini pulang sedih, karena gak kuat dengan tekanan. Akhirnya bapak ibunya dikirimi makanan. Ya wis bu, ya lo maaf, kirim makanan. Maaf kemarin bentak-bentak, ternyata lo racun ya. Bapak ibunya diracun, meninggal dunia. Nah berarti kan itu membunuh. Kalau sampai ketahuan kasus ini pembunuhan, maka putus dia sebagai ahli waris. Maka anak yang membunuh bukan ahli waris. Yang terakhir, yang keenam, anak zina. Anak zina khusus yang keenam, beda sama yang 1, 2, 3, 4, 5. Yang enam ini anak zina, yaitu anak dari hasil perbuatan zina. Mungkin dia pacaran bapak ibunya gitu ya, pacaran, kebablasan, kecelakaan, ketabrak truk, mateng. Truknya kayak apa, pokoknya ketabrak, kecelakaan, hamil gitu loh ceritanya. Ini tak jelek-jelek kan ada penak gitu. Nah, kecelakaan, tabrak truk, hamil. Ini truknya mungkin gelenduk dalam got truknya gitu. Hamil, berarti kemudian selama hamil nikah. Hamil nikah. Ini ulama ikhtilaf. Imam Ahmad, mazhab Imam Ahmad mengatakan tidak sah nikahnya, sementara mazhab yang lain sah nikahnya wanita yang sedang hamil. Tapi ada syarat-syarat ketentuannya, nikahnya dengan laki-laki yang berzina dengan dia. Gitu. Ada pun laki-laki lain, pendapat mazhab yang lain boleh menikahi, alasannya cuma satu, sekedar untuk tutupi aib si perempuan ini supaya dia tidak malu. Tapi saya pribadi condong memilih pendapat mazhab Imam Ahmad bin Hambal, wanita hamil tidak sah. Alasannya karena hamil satu masa iddah, yang kedua sebagai tahzir pembelajaran. Karena kalau hamil boleh nikah, nanti lama-lama zina tidak ditakuti lagi. Kenapa? Gampang, nanti ditutupi seperti nikah. Nanti bisa tuh testimoni, ngomong. Mereka berzina dulu untuk ngetes. Dia iso hamil orang ya, ini hamil, baru tak pek buju. Ini orang hamil, sikat terus, gasak terus, gitulah dan terus akhirnya. Nauzubillah min dzalik. Makanya saya sepakat dengan mazhab Imam Ahmad tidak sah. Nah, anggaplah sekarang dia ngambil mazhab yang lain, sah nikahnya, gitu ya. Maka dia nikah ketika hamil. Maka anak itu tadi tetap statusnya walaupun lahir bapak ibunya sudah nikah, kan hasil perbuatan zina. Maka anak zina itu bukan ahli waris dari ayahnya, dia hanya ahli waris dari jalur ibu. Jadi hartanya ayah ini dia bukan ahli waris, dia dapat waris dari hartanya si. Begitulah tentang 6 anak yang bukan ahli waris. Pertanyaan saya, apakah anak durhaka dapat jatah waris? Anak durhaka kumpul ke rumah, anak ini kumpul ke. Kowe besok itu waris. Nih kowe ini anaknya. Karena dia
mabuk-mabukan. Dia nggak murtad, ini mabuk-mabukan, berzina, germola mungkin dia, macam-macam. Kowe ora bakal itu manis. Salah kok Pak. Kowe iki wis ngisi-ngisi nama baik keluarga. Kowe judi, mabuk, wedokan, lengkap iki. Maling, mabuk, main, madon, madan, lim. Kowe iki maksiat terus. Memalukan bapak dan ibumu, ngerti gak? Pancen aku kayak gini kok. Ini. Lu apa sih ini? Kowe ora bakal itu manis. Gak usah rene meneh. Bapak gak bakal ridho menginjakkan kaki ke rumah ini. Nih besok bapak wis mati, ibu wis mati, ora usah teko ini. Gak usah jero jatah waris. Paham kowe? Ini actingnya serius banget ini. Ini mendalami acting yang ini. Ini pemain teater gitu yang ini. Lu kok begini? Diusir juga. Makanya ini kasusnya kayak kejadian memaafin, kejadian almarhum Uji, Ustaz Syafiq Al-Bukhari. Uji itu kan begitu, diusir anak durhaka kita ini, diusir dia sampai bapaknya mati baru dia pulang dalam kondisi menangisnya. Nah di situ ternyata ada hidayahnya ketika bapaknya meninggal dunia. Akhirnya jadilah dia seorang ustaz. Maka jangan pernah kita itu remehkan orang, jangan pernah kita rendahkan orang lain. Semaksiat apapun dia, selama dia itu masih hidup, berarti masih ada peluang mendapatkan hidayah. Ingat, ada orang rajin sholat, rajin ke masjid, taat puasa Senin Kemis, tapi ada peluang dia bermaksiat tergelincir. Bisa saja dia berbuat maksiat dan dosa, disitulah ajal datang, mati nih, wafatnya. Ada kejadian di Yogyakarta ini, di salah satu masjid, dekat dengan masjid Izzatul Kuliah, Izzatul. Gak jauh dari sini. Agak merono, pokoknya ngetan. Ini tak sebut masjidnya, aku gak dogo lagi wong. Bapak ahli masjid takmir, mohon maaf yang ngapunten. Dewi ini delok saka profil tampilan performance-nya soalnya jenggotan. Baduke yo ireng karena suci terus. Mbok karena karpet sing wis elek iki. Baduke ireng jenggotan katoke congklang. Kowe iki cetha iki wong saleh apik. Berzina. Karo ciblek-ciblek parang kritis. Sopo sing ngerti? Bersih disidang sama guru saya. Ada nyongkok guru saya cerdas. Guru saya sebagai pembawa solusi. Heran. Gendino neng masjid, gendino azan, gendino sholat jadi imam. Kok iso bisa tergelincir di sini? Soalnya orang-orang nggak tahu. Ternyata dia dengan istrinya ada hubungan yang mungkin memang kurang harmonis. Akhirnya jarang berhubungan. Awal lanang cara berhubungan, wes kemat kemut, cenat-cenut barang. Akhirnya ini melampiaskannya, ini ciblek, cilik-cilik betah melek, mana nih orang kritis nih, ciblek, nauzubillah. Ya kita nggak boleh meremehkan orang, Jangan pernah merasa kita lebih soleh, jangan pernah, karena belum bisa menjamin. Kita tuh meremehkan orang tuh boleh, meremehkan ngece orang tuh boleh. Syaratnya satu, kita sudah dapat jaminan husnul khotimah. Kalau belum dapat jaminan husnul khotimah, jangan pernah merendahkan orang lain. Baik. Nah tadi pertanyaannya, kepilih anak durhaka itu dapat jatah waris apa? Padahal harus diusir. Dapat tuh? Ya, anak durhaka dapat waris. Alasannya? Alasannya simpel, karena nggak ada yang dinam yang tadi loh, saya betul ya. Simpel tenang sudah, orang perlu ilmiah gitu. Jadi anak yang durhaka, kenapa kita bisa ambil hikmahnya? Begitulah Islam. Satu ingin mengajarkan bahwa yang berhak bagi waris itu Allah, bukan kamu. Meskipun kamu memutus, kamu bilang dia tidak, anakmu tak dapat waris, itu omonganmu. Dan kamu yang mengumpulkan harta sebagai orang tua, kamu katakan kue ora itu, tidak berlaku semuanya. Ini menandakan bahwa hukum waris itu mutlak prerogatif Allah, itu mutlak hak kuasanya Allah untuk bagi siapa yang dikasih, siapa yang enggak. Itu satu hikmahnya, untuk menunjukkan kita nggak boleh bagi sendiri. Yang kedua, hikmahnya apa? Begitulah cara Allah menyayangi para ahli maksiat.
Ketika Allah punya salah satu sifat Allah yang namanya Ar-Rahman. Allah Maha Pengasih, kasihnya tak pilih kasih. Mau dia murtad, mau dia durhaka, mau dia maksiat, berhak mendapatkan kasihnya Allah, tapi tidak berhak mendapat sayangnya Allah, karena sayangnya Allah hanya untuk orang-orang yang beriman. Tapi kalau kasihnya Allah, pemurahnya Allah, dia dapat. Yang murtad kok dapat, Pak Ustaz? Begitulah kasihnya Allah. Siapa tahu dia ketika sudah diusir, sudah jauh, kakak-kakaknya ini karena wong soleh semua, terus pernah dapat pengajian di Izzatul Mulia. Jadi yang 4 ini bersepakat, mari kita bagi sesuai syariat Allah. Ketika dibagi, kata ustadznya dihitung, ternyata yang durhaka ini tetap dapat. Nah, ini mereka nggak berani ngambil yang 4 ini. Saudara, kasihkan jatahnya. Cari. Saudaranya yang tadi itu, yang durhaka tadi itu, dicari, ketemu, dikasih jatah waris. Loh, kok aku itu? Ya aku itu waris. Karena aku diusir. Jari bapak, aku lah bakal itu kan jari bapak almarhum. Tapi Allah menyayangimu, kue tetap dapat jatah waris. Disitulah dia bertobat, bersujud syukur. Ya Allah, terima kasih ya Allah, Kau yang telah melapangkan rezeki hamba-Mu ya Allah. Aku ini selalu durhaka sama ayahku dan ibuku. Aku maksiat terus ya Allah, hutangku banyak. Hari ini terselesaikan sebab aku dapat jatah waris. Selesai masalah dia. Mungkin kemaksiatannya akan bereda. Karena apa? Menyadari kasihnya Allah luar biasa. Nah, itu hikmah. Karena durhaka itu tetap gitu ya. Baik. Ada pertanyaan dulu sampai di sini, saya persilakan sebelum nanti lanjut lagi. Sampai jam berapa maju? Suruh berapa? Ada suruh belum Pak? Oh, silakan Bapak. Silakan. Kalau kita masih hidup, hibah itu bagaimana? Oh, terima kasih. Dulu sudah sempat saya bahas di mukaddimah. Bedanya hibah, waris dan wasiat. Bedanya satu, dari sisi waktu pemberian. Waris nunggu si pewarisnya wafat. Wasiat sama, nunggu si pewasiatnya wafat baru serah terima. Kalau hibah pas masih hidup diberikan. Ikrarnya masih hidup, serah terimanya pas masih hidup. Itu hibah. Anak-anak dikasih hibah boleh. Anak-anak dikasih. Ini ada syaratnya. Jangan semua harta dikasihkan, hibahkan. Kenapa? Kalau anak dikasih habis semuanya sudah, namanya hibah. Warisnya mana? Nggak ada, Pak Ustaz, sudah saya kasih ke anak semua. Hibah itu maksimal 1/3, persis seperti wasiat. Nggak boleh lebih dari 1/3. Boleh menghibahkan semua harta ke anaknya, dikasih, habis hartanya, habis. Itu boleh, lebih dari 1/3 kan, habis. Itu boleh, tapi syaratnya cuma satu. Jika orang tuanya masih produktif. Dalilnya apa Ustaz? Kata para ulama, dulu ketika turun ayat Ali Imran ayat 92, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tak akan sampai pada puncak kebaikan sebelum menginfakkan dari harta yang paling kalian sukai. Dengar turun ayat ini, Anas bin Malik pergi ke tempatnya Abu Thalha. Abu Thalha lagi di kebunnya, dikasih tahu tentang ayat ini, kata Abu Thalha, langsung dia lari ke tempat Rasulullah. Ya Rasul, saya mau konfirmasi, betul barusan turun ayat ini, tak akan sampai pada puncak kebaikan sebelum berinfak dari harta yang paling baik. Kata Rasul, betul. Kalau gitu ya Rasul, saya ini orang Ansor, saya ini petani, saya pekebun. Kurma saya, kebun kurma saya banyak di mana-mana. Yang paling bagus kebun Buraihah yang adanya di seberangnya masjid, yang ada sungainya mengalir di situ. Dulu Masjid Nabawi itu ada sungai kecil ngalir dulu. Sekarang udah nggak ada. Dulu ngalir kecil. Nah, ngalir ke kebunnya Abu Thalha. Nah, itu sebelahnya masjid dulu. Itulah yang termahal, yang paling keren, yang paling bagus ya di situ. Kebun kurma termahal dengan buah termahal itu punya Abu Thalha. Itu langsung disedekahkan untuk agama Allah. Ambil harta terbaik. Berkah, kata Rasulullah. Inilah harta yang berkah, harta yang berkah, harta yang berkah. Tapi kata Rasulullah, jangan kau berikan kepadamu. Lalu kepada siapa aku berikan? Kamu kan punya keluarga masih miskin susah. Daripada kamu jauh-jauh kasih ke orang lain, kerabatmu lebih berhak atas dirimu. Akhirnya hartanya itu dicepatnya itu dulur-dulur yang susah-susah, yang miskin. Makanya saya bilang, kalau orang kaya jadi orang kaya itu, sebaik-baik orang kaya itu yang bisa mengkayakan saudaranya. Bapak-bapak bisa bayangkan ya, di Yogyakarta ini kan sering ada acara syawaran terah keluarga. Misalnya syawaran terah keluarga, terah setro prawiro dirgo mangku wanita limo misalnya ya. Ono terah itu.
Bolah jenenge Jawa-Jawa ngono. Ning delok kan sing saka Surabaya, sing saka Jakarta iki teko gawanane Pajero, Alfa. Sing saka Tepus Gunung Kidul, iki kadang-kadang motoran. Saka Bantul ki eplek-eplek, Gojek. Giliran kumpul kok beda. Sing klub Jakarta, suki-suki iki dhewe ngumpul dhewe. Mergo gelange gelang emas. Sing Bantul, Gunung Kidul kumpul dhewe mergo gelange gelang karet. Dadi dhewe-dhewe gelang karet, gelang emas. Kan pemandangan tidak enak. Maka kata Rasul bagi ke keluarga dulu. Dah, langsung Abu Thalhah pulang. Sampai pulang di tempat kebunnya itu bilang sama istrinya. Siapa nama istrinya? Ummu Thalhah ngono gampang ya Allah. Kan Abu Thalhah, berarti bojone sapa? Ummu Thalhah. Anake sapa? Jeneng anake Thalhah. Ngono gak gampang. Coba Nabi Nuh, siapa nama istrinya? Nuh. Islam. Mumet. Bes, ini terus begitu. Ya istriku, anakku keluarlah dari kebun itu, keluarlah. Kenapa Abu Thalhah suamiku? Sebab ini sudah aku berikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sudah bukan milik kita lagi. Apa kata istrinya? Berkah engkau wahai suamiku, berkah engkau, berkah. Nah itu, istri sahabat menunggu. Istri orang zaman saya itu piye, Pak? Ya Allah, Mas sedekah iki. Kamu ora delok. Iki kan duwe kebon ki akeh, Mas. Kok ora sing kae wae, ora sing kene. Gitu. Ada kelasnya sahabat yang disedekahkan ya yang terbaik. Makanya saya sampai sekarang ini masih menunggu kapan Sri Sultan wakafkan alun-alun utara itu. Itu kan istilahnya kan seberangnya masjid gede loh, Masjid Kauman. Itu tanah termahal itu ya alun-alun. Diwakafkan jos tenan itu. Itu baru imannya setara Abu Thalhah. Ayat ini turun langsung berbondong-bondong sahabat bersedekah. Sayyidina Abu Bakar, Umar bin Khattab setengah hartanya disedekahkan, setengah hartanya diberikan semuanya. Dia merasa gini, Umar, insya Allah kali ini aku tidak akan tersalib oleh Abu Bakar. Karena kalau dalam amal soleh selalu kalah, selalu duluan Abu Bakar. Giliran Abu Bakar datang, datang kepada Rasulullah, lalu disampaikan ayat itu, lalu kata Rasulullah, Abu Bakar, apa yang kau sedekahkan? Seluruh hartaku telah aku sedekahkan ya Rasulullah. Semuanya? Iya ya Rasulullah. Allah apa yang kau tinggalkan? Allah dan Rasulnya saja yang kau tinggalkan. Dari cerita ini, para ulama mengambil kesimpulan tentang hibah terima. Boleh, ini kan termasuk bagian dari hibah, sedekah. Dia boleh berhibah sedekah, bahkan semuanya boleh dengan catatan masih produktif. Karena yang ngomong dua ini tidak dilarang oleh Nabi, tidak ditegur. Umar, Abu Bakar ini produktif sekali. Yang disedekahkan itu harta yang simpanannya disedekahkan semua, tapi masih punya pabrik, masih punya properti yang disewakan. Ya, nah kalau rumah jadikan homestay, ya kan disedekahkan. Yang disedekahkan semua harta ini dia punya apa itu? Dia punya mobil, dia punya apa itu sedekahkan semua. Begitulah gambarannya Abu Bakar, Umar itu begitu. Jadi dia punya mobil, koleksi sedekahkan. Tapi mesin produksinya tidak disedekahkan. Nah itulah yang karena masih produktif masih bisa menghasilkan. Itu maksudnya. Itu ya Pak tentang masalah hibah. Maka kalau anak mau dikasih wajib adil. Satu anak semuanya dikasih. Kalau satu anak dikasih, ini punya anak, nih anak punya utang, dibantu utangnya lunas. Anaknya bisnis gejeglok, bapaknya lagi keluar duit, ibunya lagi keluar terus. Sementara adik-adiknya cuma gigi jari. Delok kakaknya dibantu terus kakaknya karena nasibnya sial. Ini bapak ibunya karena kasihan dibantu terus. Giliran bagi waris, kakaknya dapat jatah yang sama. Bapaknya meninggal dunia, ibunya meninggal dunia. Ini 4 bersaudara ini, adiknya yang 4 protes. Mas, kamu gak dapat waris lagi ya? Lu gak dapat gimana? Dulu kamu ketika bapak ibu masih hidup, apa-apa dikasih. Kami anak-anak yang lain adik-adikmu gak pernah dikasih. Sekarang waris masih dibagi lagi, sama lagi. Enak teman gue mas. Betul gak? Ada kan kejadian gitu? Pirang-pirang. Kenapa? Adik-adik merasa gak adil. Yang dikasih, yang ditolong tuh yang itu terus. Akhirnya timbullah kedengkian antar saudara. Makanya kalau hibah mesti adil. Satu ditolong, lainnya ditolong. Satu dikasih, lainnya dikasih. Sehingga anak-anak itu tidak ada yang iri dengki. Allahu a'lam bishawab. Demikian sudah waktu suruh ini. Cukup ya Bapak Ibu semua. Nah, insya Allah pertemuan berikutnya kita membahas
Nah, hitung-hitungan ya. Kita belajar siapa saja sih orang-orang yang berhak dapat waris.